찔리시겠지만 그러게. Jiong meluapkan kemarahannya dengan memukul-mukul ikan batu bara kering sampai halus. Gilgem dan dua koki senior lainnya jadi takut melihat tingkah aneh Jiong ini. Usut punya usut, ternyata Jiong tidak terima dirinya dicium paksa oleh Raja Lihyun sewaktu dirinya sedang mabuk tadi malam. 내가 부셔버릴 Pagi itu, Jiong mengantarkan sarapan pagi sang raja dengan raut muka sebal dan kata-kata ketus. 안 찔리시겠지만요. Sang raja bertanya, apakah terjadi sesuatu tadi malam? Jiong semakin kesal karena ternyata Raja Lihyun tidak menyadari kesalahan apa yang diperbuatnya. Dia hendak beranjak pergi tapi dicegah oleh Raja Lihyun. Raja Lihyun memaksanya untuk menjelaskan kenapa Jiong bersikap aneh padanya. Jiong pun berterus terang bahwa Raja Lihyun bukanlah tipe cowok idamannya. Oleh karenanya, sang raja hendaknya jangan terlalu berharap Jiong mau menjadi kekasihnya. Mendengar ini, jelas Raja Lihyun tidak terima. Dia balik mengatakan bahwa alasan sang raja mengangkat Jiong menjadi kepala koki istana adalah karena raja sama sekali tidak menganggap Jiong sebagai wanita. Aduh, Jiong ini ya, raja dilawan. Meski begitu, ketika Jiong menasihati Raja Lihyun agar menjaga sikapnya ketika mabuk-mabukan di malam hari, Raja Lihyun terlihat nurut-nurut saja, macam suami takut istri, guys. Hahaha, kayaknya si Raja Tiran ini sudah ketemu pawangnya ya, guys. Jiong berjalan keluar kamar sang raja sembari terus menggerutu. 어이없네 진짜. 뻔한 거 아니야? 사과까진 바... Tiba-tiba, dia dikagetkan oleh Konggil. 누구시죠? 저 알아요? 공길? 났어? Singkat cerita, keduanya sempat membahas peristiwa yang dialami Gilgem. Setelah dirasa cukup berbincang-bincang dengan Jiong, Konggil pergi 그럼 dan ternyata dia sengaja terus mengikuti Jiong karena dia yakin pembunuh kakaknya adalah orang yang sama dengan yang mendorong Gilgem. Sekretaris Song Jae melaporkan bahwa kepala utusan kerajaan Ming yang bernama Yukun akan segera tiba. Raja terlihat tidak suka dengan berita ini karena dia tahu track record utusan Yukun ini memang tidak baik. Pada kesempatan ini pula, Sekretaris Song Jae memanfaatkan rumor tentang Raja mencium Jiong untuk semakin mendekatkan Raja dengan Jiong. Dia menyarankan agar sang Raja memberi hadiah yang bisa membuat Jiong memaafkannya. Apa itu? Kita lihat saja nanti ya guys. Di sidang rapat kerajaan, Raja Lihyun menolak pemberian 200 batang perak untuk kepala utusan Yun Kun. Dia meminta hadiah dan juga segala macam pesta untuk utusan Ming itu diberikan secara sederhana saja. Komandan Shin Soo-hyuk kembali menghadap Raja Lihyun melaporkan bahwa dia berhasil menemukan penulis sejarah Yi Jang-kyum, tapi sayang dia sudah melarikan diri meski dalam keadaan terluka. Berita ini lagi-lagi membuat sedih sang raja dan dia melampiaskan kesedihannya itu dengan berjalan-jalan di lingkungan istana hingga tak terasa dia sudah sampai di depan dapur istana. Raja Lihyun merasa aneh kenapa di saat dia bersedih, dia justru memikirkan Jiong. 아, 맛있게 드시니 힘든 점도 많은 것처럼요. Raja pun kembali ke kediamannya. Karena saking banyaknya beban yang dipikirkannya, malam ini Raja Lihyun tidak bernafsu makan. 아무것도 먹고 싶지 않다. Keesokannya, dari pagi sampai malam, Raja tetap menolak untuk makan. Di malam hari, ketika duduk-duduk sendirian di teras kamarnya, Jiong tiba-tiba merasa sangat rindu pada ayahnya. Dia berharap ayahnya tidak mogok makan seperti yang dilakukan sang raja saat ini. Ketika dia memandang bulan purnama, tiba-tiba Jiong terbayang wajah menyebalkan raja tirannya. Di tempat lain, ternyata Raja Lihyun juga sedang memandang bulan purnama. Tiba-tiba, dia merasa perutnya lapar dan bersamaan itu pula, dia teringat dengan Jiong. Wah, sudah mulai ada koneksi nih ya guys. Raja pun meminta Kasim Changsion untuk menyiapkan makan malamnya. Jiong dengan wajah sumringah memasuki kamar Raja Lihyun dan tentunya sembari membawa makan malam sang raja. Mata Raja Lihyun terus memandang kemana Jiong melangkah. Tidak seperti biasanya, Raja Lihyun dan Jiong kali ini terlihat lembut satu sama lain.
Mungkin karena sudah seharian tidak ketemu itu ya guys, jadi sebenarnya sudah saling kangen tapi belum mengakui. Kali ini Jiyoung membuatkan sup ayam dengan ditaburi daging dan sayur. Dan seperti biasanya, Raja Leehyun begitu menikmati masakan kokinya itu. Jiyoung keluar kamar sang raja dengan perasaan puas dan gembira. Dia pun merasa aneh karena tak biasanya dia sebahagia ini. Raja pun demikian. Diam-diam dia melihat kepergian Jiyoung dari balik jendela kamarnya. Dia pun merasa aneh karena tiba-tiba jantungnya berdegup kencang ketika melihat Jiyoung. Pangeran Jaeson memarahi guru Kim Yang-son karena ternyata dialah orang yang mengirim pemanah untuk membunuh Raja Leehyun. Untuk menghilangkan jejak, Kim Yang-son memberi segepok uang dan sertifikat tanah pada pembunuh bayaran yang disewanya itu dan memintanya untuk bersembunyi bersama keluarganya. Tapi di tengah perjalanan, orang suruhan Pangeran Jaeson menyerang pembunuh bayaran itu. Beruntungnya, pembunuh bayaran itu berhasil melarikan diri meski dengan tangan terluka. Yang mengejutkan guys, pembunuh bayaran itu ternyata adalah Gong Gil. Tapi bukannya Gong Gil itu orangnya Raja Leehyun guys. Kenapa dia bersedia dibayar untuk membunuh majikannya? Siapa sebenarnya Gong Gil ini ya guys? Pangeran Jaeson marah besar karena prajuritnya gagal menangkap Gong Gil. Meski demikian, Pangeran Jaeson masih memberi kesempatan kedua untuk menangkap orang misterius itu. Kasim Yun mendatangi dapur istana sambil membawa bungkusan yang isinya ternyata adalah daging sapi dengan kualitas super. Kasim Yun memerintahkan Jiyoung untuk memasak dengan bahan utama daging sapi itu untuk sajian acara pemeriksaan fisik esok hari yang akan dilakukan oleh Pangeran Jaeson. Setelah berpikir sejenak, Jiyoung memutuskan untuk menghidangkan schnitzel, semacam hidangan sapi yang dicincang dan dilumuri tepung roti kemudian digoreng. Sementara itu, selir Kang Mok-ju marah karena raja tidak mau bertemu dengannya. Dia pun mencari cara lain. Dia meminta Koki Maeng memasak makanan sesuai catatan yang diberikan padanya, kemudian di acara pemeriksaan fisik dia menemui raja dengan alasan hendak memberikan hidangan spesial untuk sang raja dan tamunya Pangeran Jaeson. Raja kaget dan bingung melihat selir Kang Mok-ju dan Jiyoung memasuki ruangannya dengan membawa hidangan mereka masing-masing. Dengan terpaksa, Raja Leehyun mencicipi makanan yang dibawa selir Kang Mok-ju. Enak, tapi sayang untuk saat ini tabib melarangnya untuk mengkonsumsi makanan dingin. Kemudian, Raja Leehyun dan Pangeran Jaeson mencicipi masakan Jiyoung yang dia beri nama schnitzel. Jelas dari namanya saja, Raja Leehyun susah melafalkannya, apalagi Pangeran Jaeson yang sok tahu tapi penjelasannya salah semua. 비프 슈니첼입니다. Keduanya begitu lahap memakan hidangan buatan Jiyoung hingga tak terasa keduanya memakan habis schnitzelnya, tapi menyisakan makanan buatan selir Kang Mok-ju. Melihat ini, jelas selir Kang Mok-ju marah, tapi mau bagaimana lagi? Sekretaris Song Jae kembali menghadap sang raja memberitahukannya bahwa kepala utusan Ming telah tiba dengan membawa 3 koki kelas 1 sekaligus. Song Jae mewanti-wanti sang raja agar berhati-hati ketika bernegosiasi dengan utusan Ming ini karena sepertinya utusan ini datang dengan membawa penawaran besar yang sulit ditolak ataupun diterima oleh pihak Joseon nantinya. Selain itu, Song Jae juga mengatakan bahwa dia telah menemukan tas yang diinginkan Jiyoung. Dia menyarankan agar raja menyerahkan tas itu sebagai hadiah darinya untuk koki Jiyoung. Kepala Kasim Changseon membawa Jiyoung ke Jangwonseo, sejenis kebun sayur gitu ya guys. Jiyoung begitu takjub dengan kebun sayur yang dilihatnya itu. 장원석. 사과나무 향기도 죽이네. Ternyata guys, Raja Leehyun juga ada di dalam kebun itu. Jiyoung sangat senang melihat berbagai macam tanaman sayur yang ada di kebun itu. Raja Leehyun juga turut senang melihat Jiyoung senang. Jiyoung kegirangan ketika dia melihat pohon cabai. Dia tambah senang begitu raja memberikan tasnya. Saking senangnya, Jiyoung langsung memeluk Raja Leehyun. Jiyoung sih merasa biasa-biasa saja karena di dunia modern hal ini biasa dilakukan. Tapi bagi Raja Leehyun,
Dia terlihat salah tingkah sendiri, guys. Terlebih ketika Jiong bertanya kenapa Raja Lihyun memberikan tas itu sebagai hadiah untuknya. Raja Lihyun sempat bingung harus menjawab apa. Dalam hatinya, dia ingin berkata bahwa dia sudah menganggap Jiong sebagai seorang wanita. Tapi Raja Lihyun tidak sanggup mengatakan isi hatinya itu. Sambil berbalik badan, dia beralasan bahwa hadiah itu dia berikan karena Raja Lihyun menyukai masakan Jiong. Jiong heran kenapa berkata seperti itu saja Raja Lihyun harus berbalik badan. Raja Lihyun bingung harus menjawab apa. Dia hendak menjauh dari Jiong, tapi sayangnya Raja terjatuh dan Jiong juga turut terjatuh tepat di atas pelukan sang raja.